Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bil futuh wal munur rusuh wa salah al jasad wal ruh bin nasuh ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan la ruh Habib Muhammad bin Al-Haddad bin Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim, thumma ila arwah awliya hadhihi baldah wa man hadar fi hadha al-majlis wa amara وعبد الله في هذا المسجد وساعد في بناء هذا المعهد، أن الله تغشى المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب اغفر لي ولي آمين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في دارنا آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. حديث حسن رواه الترمذي. Thalathun, tiga perkara, tiga hal, la turaddu, tidak boleh ditolak, terima. Karena menolak tiga hal ini adalah negatif, enggak bagus. Yang pertama, al-wasaidu, bantal-bantal. Nanti saya terangkan. Kalau dikasih bantal jangan ditolak. Yang kedua, wadduhnu, minyak gosok, minyak untuk minyaki rambut, minyaki badan, minyak keltik kah, minyak zaitun kah. Ada riwayat atib, minyak wangi. Yang ketiga, wallabanu, dan susu. Tiga hal ini jangan ditolak, katanya Nabi, karena nolak tiga hal ini enggak bagus. Pertama, dikasih bantal terima. Itu sebagai penghormatan, bukan dikasih bantal untuk tidur maksudnya di sini. Orang Arab itu biasanya dikasih bantal itu sebagai bentuk penghormatan. Ada kiai, ada ustadz biasanya datang, ada orang yang alim, dikasih bantal untuk tempat sendennya. Itu jangan ditolak. Artinya kalau ada orang memberikan kehormatan kepada kamu sekalipun dalam bentuk yang remeh, jangan ditolak, jangan minta yang hebat-hebat kalau di penghormatan itu. Dikasih amplop isinya 5.000, 10.000, marah, menghina kamu ya. Masa kiai gede dikasih amplop
kecil, jangan kamu tadi itu menuntut untuk penghormatan yang mewah, karena bukan semua orang sanggup, karena bukan semua orang tadi itu mampu. Sekalipun misalnya kamu dihormati dengan dikasih bantal aja untuk bertamu atau yang lainnya, terima. Begitu maksudnya. Hargai penghormatan orang lain. Ya semampunya dia, jangan seukuran seselera kamu. Akhirnya mintanya tinggi nantinya. Utang-utang nantinya. Nggak benar begitu. Al-wasaid, ya, di antara daripada ajaran Islam adalah menghormati orang dan juga menerima penghormatan atau menghargai penghormatan orang lain. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimuhu." Jika datang kepada kamu orang yang dihargai oleh kaumnya, orang yang dimuliakan oleh kaumnya, fa akrimuhu, muliakan dia. Datang pejabat, itu kan orang yang terhormat, ya hormati, tapi jangan berlebihan. Datang juga kiai, ya hormati, kecuali mubtadi, orang ahli bid'ah, kecuali fasik mujahir fil fisqi, orang yang dia menampakkan kefasikannya. Oh, ini adalah kepala rampok, ya jangan dihormati, laporkan polisi biar ditangkap. Kalau orang yang nggak benar kefasikannya, ya juga ya jangan. Hargai orang dan juga hargai penghargaan orang lain, begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Nabi itu menghormati orang sampai serbannya tadi itu dibuat lemek. Ayo duduk ada di sini. Enggak ya Rasulullah, duduk dipaksa sama Nabi. Kamu harus ada di sini karena kamu adalah tokoh di suku kamu, ada di daerah kamu, begitu. Ngalah, padahal nggak ada yang seperti Rasulullah SAW kemuliaannya. Nah, kalau sekarang kan enggak, kadang-kadang bersaing, bukan saling menghormati tapi saling menjatuhkan. Nah, itu enggak benar. Itu enggak benar. Sampai pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begini, ada satu orang, ini orang nggak bener ini kata dia. Ada orang ini yang akan masuk, ini orang jelek, nggak bagus. Ternyata orang itu masuk dihargai sama Nabi. Dihargai. Nabi menghormati. Sahabat heran, katanya nggak bagus kok dihargai ya sama Nabi. Setelah orang itu pulang, sahabat tanya, ya Rasul, katanya nggak bagus, orang jelek, lah kok anda hargai? Kata Nabi, syarrun nas manittaqan nasu min syarrih. Sejelek-jelek manusia kalau ada orang takut daripada kejelekannya. Ini orang kalau nggak saya hormati nanti tambah memeras kepada kaumnya, kepada masyarakat, tambah zalim, tambah melakukan aniaya,
maka saya hormati dia supaya dia tidak melakukan itu kepada kaumnya, kepada orang lain. Tapi itu bukan satu kemuliaan, itu adalah satu tanda kejelekannya dia. Kalau sampean bukan orang baik lah kok dikarak, ini orang dolim yang seharusnya masuk penjara, datang dikarak, tola'al badru alaina, itu bukan berarti satu kemuliaan. Kamu adalah orang yang paling jelek. Kenapa? Karena sesungguhnya penghormatan yang diberikan kepada kamu adalah untuk meredam, untuk mengurangi kejelekannya kamu kepada masyarakat. Hati-hati, menungso sing paling elek, sing diwedeni oleh manusia di sekitarnya kejelekannya, itu orang paling jelek itu. Orang hormat dicium tangannya takut, waduh lek gak tak cium nanti entek betikku. Itu orang paling jelek, bukan orang paling terhormat. Itu orang yang paling terhormat adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat kepada manusia lain. Ini ringan itu. Nah, kembali kepada permasalahan, dikasih bantal jangan ditolak, dihormati orang semampunya dia, itu hargai. Itu hargai. Lah dikek amplop ojo dibuka. Sik ndelok. Ndak ngenyek kon, Ustaz Taufik dikek sakmene. Ndak ngenyek dah. Sing tebel lah ngekei. Lah, itu kemampuan orang, ndak boleh begitu. Harus dihargai itu. Itu kemampuan orang lah. Cuma sampean kalau mampu ya ojo nemen-nemen. Masjid gede nyumbang semen 1 kilo, montore Innova, kenemenan gitu ya. Lah maksudnya di sini, ketika orang tadi itu kemampuannya terbatas, itu menjadi satu kemuliaan karena menghargai orang lain, khususnya orang yang soleh, khususnya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menghormati orang yang soleh itu adalah satu tanda kesempurnaan iman. Karena orang yang soleh, para wali Allah, itu adalah lambang kebesaran Islam. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan lambang-lambang agama itu adalah tanda kekuatan iman yang ada pada hati manusia. Tak kasih gambaran. Kenapa fotonya presiden wajib dihargai sama rakyat Indonesia? Karena presiden adalah orang yang diangkat pangkatnya oleh rakyat Indonesia. Kenapa burung Garuda itu kok gambarnya lebih terkenal daripada burung emprit di Indonesia? Karena burung Garuda menjadi lambang negara di Indonesia. Kan begitu? Burung itu loh, kalau jadi lambang negara, gambarnya bisa jadi mulia. Fotonya presiden itu loh, fotonya manusia biasa, itu kalau sudah menjadi lambang kebesaran negara, itu harus dihormati. Lek fotonya sampeyan dientuti, ndak kira no masuk penjara. Tapi kalau fotonya presiden dihina, bisa Anda dituntut masuk penjara. Paham nih ya? Kenapa merah putih itu dihormati padahal kain? Sampai lihat polisi TNI kalau sudah upacara,
itu kalau sudah hormat kepada bendera merah putih masih kelilipan tidak oleh diujek, harus siap. Kenapa? Karena merah putih walaupun itu kain sudah menjadi lambang negara. Ka'bah itu bukan hanya menjadi lambang negara, lambang agama. Nabi Muhammad itu adalah lambang Islam. Para aulia, para ulama itu adalah lambang Islam. Karena itu sebagaimana kita harus menghormati lambang negara, tidak boleh menghina, maka wajib bagi orang Islam juga menghormati lambang-lambang kebesaran agama. Gak oleh dihina, gak oleh. Oh, atas tulisan, hanya tulisan, hanya gambar. Loh, itu juga gambar, bukan asli burung garudanya, bukan asli presidennya, itu gambar, harus kamu hormati. Demikian juga walaupun itu tulisan Allah, walaupun itu tulisan Muhammad, wajib dihormati. Kalau wong Nabi sendiri itu loh menghormati kok nama tulisan namanya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Nabi itu kalau mau masuk kamar mandi, WC, toilet, toilet enggak? WC. Sampai enggak ngerti di sini toilet ya. Toilet dipikir toilet ono di bukir itu. WC maksudnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi itu kalau mau masuk kamar mandi ditaruh cincinnya di luar. Kenapa? Karena cincinnya Rasulullah tertulis Muhammad Rasulullah. Ono jenenge Allah, ada jenengnya Muhammad, ada namanya Muhammad, maka dihormati. Oh, atas tulisan. Ya, apa sih atas tulisan? Tidak ada atas. Itu harus wajib dihormati karena sudah menjadi lambang agama. Sampean duduk di atas koran ndak dosa, sampean duduk di atas Quran dosa. Kenapa? Karena Quran sudah menjadi lambang Islam. Karena itu menghormati orang yang soleh itu hukumnya wajib. Menghormati orang yang taat kepada Allah hukumnya wajib. Nah, jangan dipilih-pilih. Ada kiai naik sepeda pancal, aduh, kiai melarat. Padahal ini orang tidak mau kecuali rezeki yang halal, tetap wajib dihormati. Jangan pilih-pilih. Kalau kaya baru dihormati lah. Menghormati karena kekayaan itu tanda keroposnya iman. Dati. Kalau kaya dihargai, kalau melarat tidak dihargai. Ini tanda keroposnya iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzama atau man akrama ahadan li ajli ghinahu dzaba thulutsa dinih. Siapa orang yang menghormati manusia karena kekayaannya, walaupun amalnya tidak bagus, walaupun amalnya nggak soleh, maka 2/3 agamanya hilang, tinggal 1/3 tok. Tipis Islamnya, tipis imannya. Hati-hati loh ya, jangan Anda pilih-pilih menghargai, menilai manusia karena duniawi, karena materi. Ojo. Khususnya ini tokoh-tokoh masyarakat ini. Waduh, kalau yang datang kaya, rangkulan, masya Allah, kangen gula. Kalau yang datang melarat, kono. Dah direken, jangan. Harus dihargai. Cuma kalau tokoh, orang yang dihormati di kalangan manusia, yo dihargai lebih daripada yang lainnya.
karena dasar ini tadi itu ya. Baik. Yang kedua, 3 hal yang tidak boleh ditolak. Yang kedua yaitu ad-duhnu, minyak. Duhun, minyak. Minyak ini fungsinya banyak. Pertama ya untuk kelembapan kulit. Kulitnya sampean kenapa kok gak merusuh seperti oleh dulu? Dah tahu diminyaki, digoreng terus kulitnya, diminyai. Itu ibu-ibu itu Bu, kalau supaya lembab kulitnya diminyai. Kalau sekarang ada mereknya macam-macam ya Bu. Nah, tapi kalau dulu itu gosok sama minyak zaitun 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, jadi kulitnya tadi itu lembab, ndak kering, karena penting itu merawat badan itu penting, apalagi ibu-ibu. Kenapa? Karena perempuan itu khususnya itu adalah termasuk satu kelebihan mempunyai badan yang bagus, kulit yang halus, yang bersih. Iya Bu, biar seneng suaminya Bu. Lawang sampeyan kulitnya sampai kayak belabak Bu, males suami mau melihat. Dirawat badan itu, dirawat ya. Jangan terlalu forsil kalau kerja. Sampai juga punya istri, ya dieman-eman begitu loh. Jangan nanti istri suruh ngangkat kayu, suruh ngangkat beras, suruh ngangkat macem-macem berat-berat. Ya dempal bojone Pak. Lah Anda yang laki-laki, yang bagian yang berat-berat, yang perempuan mendidik anak, bolehlah masak, bolehlah mungkin nyapu, yang enteng-enteng kasihkan perempuan, suruh cuci-cuci, suruh angkat-angkat, suruh masak, suruh ngepel, suruh mandikan anak, suruh itu. Yang laki rokokan doh, main kartu. Lah akhirnya yang laki kurus, yang perempuan dempal, rasa nong dempal ya. Tidak demikian seharusnya. Tidak demikian seharusnya. Dun, dikasih minyak itu terima. Itu pertama fungsinya. Kemudian untuk rambut, rambut itu diminyai. Rambutnya orang dulu itu bagus-bagus. Rambutnya orang sekarang Masya Allah udah elek didowono. Nggak apa-apa, rambut panjang itu kalau bagus tambah rapi, kelihatan baik. Lah kamu udah wajahnya kayak ngono, ditambahi rambut panjang kiwir-kiwir mana? Ini ya apa model gini nih? Coba Pak sampean lihat Pak. Kadang-kadang sampean kalau pulang dilihat rambutnya anaknya. Kok gini rambutnya anakku ini? Kalau anggora itu Pak, itu rambutnya seperti begitu bagus. Lah kalau anaknya sampean jadi anggora Pak, nggak bagus. Ono sing model susuan, ono sing model sapu, ono sing, ini tidak demikian ya. Karena itu diminyai sehingga rambut itu bagus. Nabi itu rambutnya panjang, ganteng, rambutnya panjang, bagus, tidak apa-apa. Tapi bukan panjang korak, bukan, teratur rambutnya Nabi SAW. Nah, kalau Sayyidina Ali rambutnya tidak panjang. Sayyidina Ali itu botak, rambutnya botak itu. Ya, karena itu habaib banyak yang botak, mungkin juga turunan ke Sayyidina Ali nih. Kalau Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kasih kelebihan rambutnya itu tidak pernah botak dan tidak beruban. Ubannya Nabi itu cuma ada di beberapa jenggotnya sama di jambangnya,
hanya 11 atau 12 padahal umurnya sudah 63. Kata Nabi, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Nabi itu beruban bukan karena rusak rambutnya, tapi Nabi itu beruban karena mikiri surat Hud. Karena di surat Hud itu banyak diceritakan tentang azab-azab kaum yang dahulu. Nabi khawatir umat Muhammad mendapatkan azab. Hud wa akhawatuha. Ada lagi yang meriwayatkan bahwa itu karena perintah Allah, fastaqim kama umirta. Ada beberapa riwayat. Di antara fungsi daripada duhun minyak itu bisa membuat indah rambut tadi itu. Karena itu ibu-ibu supaya awet rambutnya diminyai. Loh, rambutnya sampeyan ndak tahu diminyai blas. Tumodok, Bu. Kemudian diantaranya juga minyak tadi itu fungsinya adalah sebagai bahan makanan, goreng ya dengan minyak. Kemudian kadang-kadang beberapa jajan kue itu juga dicampur dengan minyak gitu. Juga demikian sebagai bahan penerangan. Dulu itu penerangan pakai minyak, kalau sekarang pakai listrik. Dulu itu pakai minyak, khususnya dari bahan zaitun. Itu disebutkan oleh Allah, wattini waz zaitun. Mathalan nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yugadu min syajaratin zaitunatin mubarakatin. Disebutkan bahwa pohon zaitun itu penuh berkah, penuh berkah. Baik. Ada riwayat minyak wangi, kasih minyak wangi, jangan ditolak. Cuma kadang-kadang tidak pengertian wong-wong karo kasih minyak wangi. Saya itu punya minyak wangi enak gitu. Wis mari tak kasih di tangan saya. Mari ngono sampean tuku minyak wangi 2000-an. Ditolet-tolet no. Waduh, ini ditolak, tidak boleh kata Nabi. Tapi sampean ngerusak minyak wangiku sing larang. Jangan ditolak. Kalaupun kamu tadi itu tidak kepingin banyak, ya tidak apa-apa, cekelen ae minyak wangi ini toletno didik wis. Yang penting jangan ditolak. Kenapa? Karena minyak wangi tadi itu adalah termasuk syiar orang-orang yang baik untuk ibadah kepada Allah. Dianjurkan sampean mau sholat Jumat pakai minyak wangi, mau sholat gayo minyak wangi, ojo berangkat pengajian lebus ambu curut, pakai minyak wangi. Itu dianjurkan dalam Islam. Karena itu kadang-kadang kalau ada di majelis ada maulid dikasih garu, dikasih dupa. Kenapa? Supaya tambah wangi. Itu mimbabit tatoyub. Karena pakai minyak wangi itu mengharumkan badan dan ruangan, itu ajaran Islam. Tapi ibu-ibu kalau pakai minyak wangi, Bu, jangan pakai minyak wangi yang baunya itu semerbak. Kalau keluar belum sampai 2 kilo ambune wis sampai, jangan, Bu. Kalau ada di rumah sing paling wangi, Bu, untuk suami ibadah. Kalau ada di rumah sing paling ayu, Bu, untuk suami ibadah. Kalau keluar ojo pamer kecantikan, jangan pamer bau atau keharuman, enggak bagus. Kenapa? Karena itu untuk orang lain, bisa haram kalau ditujukan ke sana, Bu. Wal mutadhammikh bil khuluq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang enggak didekati malaikat rahmat. Artinya bisa menjadi calon orang mati su'ul khotimah nanti. Pertama, apa? Orang yang tidak didekati malaikat rahmat, al junub, orang yang senang junub. Maksudnya junub di bioro. Kalau Anda junub, cepet-cepet Anda mandi.
Kalaupun tidak mandi diperingan dengan wudu. Kenapa? Orang yang junub itu jauh daripada malaikat rahmat. Ojo turu junub, ajak junub sampai jam-jaman. Ojo, langsung mandi kalau mampu. Kalau enggak diperingan dengan wudu lah. Yang kedua, wa mudminu khamrin atau wasakron, orang yang mabuk, jauh dari rahmat Allah, bahaya, hati-hati. Yang ketiga, wal mutadammikh bil khaluq, perempuan yang dia tadi itu selalu pakai minyak wangi. Hati-hati ya, nek lanang enggak apa-apa, bagus. Nah, tapi kalau niatnya untuk ibadah, lah kalau niatnya untuk apel pacar, dosa pakai minyak wangi karena niatnya enggak baik. Baik. Yang ketiga, walaban. 3 hal ini jangan ditolak. Yang ketiga yaitu dikasih susu. Terima, karena kata Nabi khairur rizq al-laban. Sebaik-baik rizki itu susu. Kenapa? Susu itu bisa menghilangkan haus dan sekaligus membuat kenyang. Tapi susu daripada hewan yang halal, susu sapi, susu unta, susu kambing bagus. Susu kucing ojo, apalagi susu anjing. Lah kalau sekarang kan cari yang aneh-aneh, susu kuda liar. Opo maksudnya? Ya tidak apa-apa. Susu kuda liar, ya opo kuda liar itu, Bu? Kuda Melayu diperes dah susu nih. Ya, kuda biasa itu. Cuma yang umumnya susu sapi, susu kambing, dan susu unta. Kalau hayawanul ma'kul, binatang yang dimakan, boleh susunya dinikmati ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu anzala minas sama'i ma'a, sesungguhnya Allah menurunkan dari awan air, hujan. Fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, maka Allah menghidupkan dengan hujan dari itu bumi yang setelah matinya itu bumi kering, ada hujan, subhanallah, yang kering itu menjadi hijau, hidup semuanya. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasmaun, sesungguhnya dalam perubahan bumi yang kering menjadi bumi yang hijau hidup kembali dari itu adalah sebagai tanda bagi golongan manusia yang mau mendengar. Orang-orang Arab itu enggak percaya, apa iya manusia itu setelah mati dan setelah hancur badannya akan hidup kembali. Coba kamu berpikir, lapangan itu walau musim panas kering, enggak ada pohon-pohon, pohon itu seakan-akan mati semuanya. Tapi bagaimana diturunkan hujan 1 kali 2 kali, berubah menjadi hijau semuanya. Bukankah Allah bisa, maha bisa menjadikan yang kering menjadi basah, yang mati tanah tadi itu menjadi hidup. Begitulah Allah Subhanahu wa taala maha bisa juga, manusia yang mati, yang hancur bisa hidup dan wujud kembali. Itu. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, sesungguhnya di dalam binatang-binatang ternak kamu itu juga ada loh bahan untuk dipikirkan. Nusqikum mimma fi butunihim mim baini fartin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Aku kasih kamu minuman dari isi perutnya,
keluar min baini farthin wadamin, daripada tempat kotoran, antara tempat kotoran dan tempat darah. Labanan, susu khalison, yang murni, sairon, yang enak diteguk. Kalau sampean makan nasi kesereten, kalau sampean makan jajan bisa kesereten, kalau minum susu tidak tahu kesereten. Sairon lisyaribin, bagi orang yang minum. Subhanallah. Sampean lihat, susu itu keluarnya bukan dari hidung, mulut, tapi keluarnya dari perut manusia. Hah? Di perut manusia kah atau di perutnya daripada hewan kah? Itu tempatnya kotoran, ada di lambung dan usus. Di lambung dan usus kotoran, najis. Kemudian juga di atasnya ini, di bawahnya, di atasnya adalah jantung, tempat mengalirnya ada darah. Lah, antara jantung dan darah ini ternyata Allah mengalirkan satu cairan susu yang bisa diminum, tidak najis, juga kecampuran darah, ya tidak kecampuran dengan kotoran, murni, nggak ada kecampurannya, kemudian enak diminum. Itu tanda kebesaran Allah. Begitulah juga Allah subhanahu wa ta'ala maha bisa, maha mampu. Antara kotoran darah dan kotoran itu pun Allah keluarkan yang murni. Demikian juga lah Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Antara manusia ini mana yang baik, mana yang tidak, antara yang mati dihidupkan, yang hidup dimatikan, Allah maha bisa semuanya. Begitu maksudnya. Alhasil, susu ini adalah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Tidaklah mereka melihat, sesungguhnya aku Allah menciptakan untuk mereka manusia an'aman, binatang-binatang ternak yang dimiliki oleh manusia. Asalnya sapi itu liar di hutan, asalnya onta itu liar, asalnya kambing itu liar, tapi bagaimana manusia bisa menguasai, dimiliki oleh manusia. Subhanallah. Kalau diukur dengan kekuatannya sapi jauh daripada manusia, onta jauh daripada manusia, tapi bagaimana? Wadallalna lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun. Aku jadikan binatang-binatang ternak yang besar-besar itu pun dalil, bisa mau merendah hina, tunduk kepada manusia. Akhirnya binatang ternak itu fungsinya banyak, di antaranya bisa dibuat kendaraan. Sampean bisa jadikan sapi tadi itu sebagai alat untuk geret, sebagai alat untuk membajak sawah, demikian juga onta. Kemudian wa minha yakulun, dari binatang ternak itu bisa dimakan dagingnya. Danio kalau onta-onta itu protes, sepakat, ayo diidek manusia. Bisa dibayangkan kalau para sapi tadi itu demonstrasi, diterumbuki kabeh sampean. Sapi satu ae sak desa bingung lek ngamuk, apalagi sapi 2000. Anda bisa bayangkan. Tapi bagaimana sapi dari itu, subhanallah, walaupun lebih gede daripada manusia, disembelih ya nurut gampang, sehingga bisa dinikmati dagingnya. Walau fiha manafi'u wa masyarib, dan bagi manusia dari hewan-hewan ternak itu banyak manfaatnya yang lainnya. Dibuat kerja bisa, dibuat untuk angkutan juga bisa, wa masyarib, dan juga dari binatang ternak keluar minuman-minuman, yaitu susu tadi itu.
Afala yashkurun, tidakkah manusia dari itu bersyukur? Allah kasih itu semuanya, daging ono, manfaat banyak, malah dari binatang dari itu bisa keluar juga minyak, juga minyak. Karena itu orang-orang Arab itu kalau punya kambing, onta tadi itu atau sapi, punuknya itu bisa digunakan minyak untuk menjadi penerangan, ada di zaman itu, ada di saat itu. Nah, afala yashkurun. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada pengajian ini, tiga hal ini jangan ditolak. Karena pertama, rizki dari Allah itu trimon, apalagi berupa susu, itu nikmati, alhamdulillah. Demikian juga rizki yang lainnya, kalau kamu mensyukuri nikmat rizki yang sedikit, insya Allah Allah berikan rizki yang banyak. Ada satu cerita bagaimana mensyukuri daripada rizki itu akan menghasilkan yang banyak, tapi dengan catatan bahwa itu dari rizki yang halal. Jangan nanti nyolong. Alhamdulillah berhasil saya ngerampok banyak. Ya bukan alhamdulillah, naudzubillah, model begitu itu. Lah kalau memang itu dari yang halal, syukuri, insyaallah akan menghasilkan yang banyak nantinya. Habbah idza barakal maula tulaqil hubub. Satu biji kalau Allah kasih berkah itu seperti jagung, sampai nanam jagung. Satu biji maka keluar nanti akan ribuan biji hasilnya. Ada satu orang melarat, hidupnya melarat. Tapi soleh orang ini, tidak mau kecuali dari halal, tidak mau makan, tidak mau mengambil kecuali dari rezeki halal. Tubuk melarati sampai puluhan tahun. Nah ini sing sabar kalau orang tadi tidak punya. Jangan mokso-mokso kepingin punya sampai akhirnya nyolong nantinya, tidak berkah, percuma. Mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, pencuri itu melarat kabeh, dono susugi, iling-ilingan itu, nggak ada berkah sebabnya. Orang ini sudah puluhan tahun melarat. Satu saat dia mimpi, ketemu sama satu orang yang tua, ngomong, Pak, Masya Allah sampean ini istiqomahnya tinggi puluhan tahun, padahal anda ini melarat juga puluhan tahun. Melaratmu istiqomah, juga ibadahmu juga istiqomah. Kamu mau ndak dikasih duit 1000 dinar? Mau. 1000 dinar itu miliatan kalau sekarang ya. Mau ndak? Mau. Kalau mau, di pekarangan sampean sebelah sana ditunjukkan gitu ya, sampean gali 1 meter, insya Allah di situ ada duit 1000 dinar untuk anda, untuk keluarga anda. Ambil, tapi tidak ada berkah loh ya, tidak ada berkah. Kira-kira kalau sampean ditawari gitu gimana? Mau sampean 2 miliar dan berkah? Mau, Beb. Pokoknya duit kan gitu. Tapi orang ini nggak mau. Loh, saya itu cari berkah, saya nggak cari banyak, saya nggak cari duit banyak besar jumlahnya, tapi nggak ada berkah. Saya cari berkah. Ya wes, kalau mau ya ambilin, kalau enggak ya terserah kau. Bangun tidur mikir, tak ambil siapa enggak ya. Selamat untuk wong sungi. Diambil apa enggak ya, tapi dia punya prinsip, oh enggak, tidak mau.
Malam kedua mimpi lagi ketemu sama orang itu, ditegur, "Loh Pak, kok nggak diambil duitnya?" Sampai bilang nggak ada berkah. Saya nggak mau, saya cari berkah, saya bukan cari banyak harta. Duitnya Pak sekarang semakin kurang, yang asalnya 1.000 tinggal 100 dinar. Cepetan diambil, kalau sampai perlu ambilan sudah. Turunnya bukan turun separuh, langsung 90%. Bangun tidur dengar-dengar kok kurang lagi. Diambil apa enggak? Tidak bisa, prinsipnya kuat. Hah? Dapat di malam ketiga ketemu lagi. Loh, kok nggak diambil Pak? Akhirnya kurang lagi loh sekarang, jadi 10 dinar. Sambilan kalau perlu, cepet. Pak, 1.000 turun 100 saya bertahan, apa maning 1.000 sampai turun 10. Ya jelas saya lebih bertahan. Tidak mau kecuali berkah. Malam keempat ketemu. Bener entah sampean itu perlu berkah, kata orang itu dalam mimpinya. Saya cari berkah, bukan cari banyak saya. Masya Allah. Ya wis, sampean kali ada duit cuma 2 dirham, ya puluhan ewu, ambilan sudah kalau saya perlu. Insya Allah duit itu ada berkah. Pagi cerita sama istrinya, "Dek, saya ini diuji Dek 4 hari ini, 4 malam ini." "Ya Mas, diuji apa Mas?" "Malam pertama saya itu mau dikasih 1.000 dinar duit ini Dek." "Loh Mas, enak langsung sugih Mas." "Iya, tapi ndak ada berkah Dek." "Terus yang kata ambil." Malam kedua kurang jadi 100 loh. Sampai kakek mikir ya apa. Kalau urusan duit jangan banyak mikir, langsung aja sikaten. Kata si suami, "Ojo jangan Dik, tetap berkah sing paling penting. Kalau ndak ada berkah itu percuma, ndak bahagia, nggak bertahan lama, tumpes bangkrut." Tapi malam ketika mimpi lagi, mudun sampai 10 kilo. Sampean ndak berkat blas ning ngono. Biasa kan orang perempuan. Tapi sekarang Dek, alhamdulillah cuma 2 dirham. Katanya berkah, tak ambil Dek ya. Cukup wis Mas, karepe sampean sudah. Mulai milihatan sampai puluhan ewu. Kali beneran, ini dia alhamdulillah dapat duit. Iya wis sakarepe. Tuku daging ndak cukup, beli daging nggak cukup, wis tak belikan ikan laut ya, kita nikmati sedikit. Kalau berkah insya Allah jadi manfaat. Banyak nggak berkah percuma, nggak lama waktunya. Berangkat pergi ke pasar beli ikan dapat 2 Dek, alhamdulillah. Ini kita syukuri nggih. Yes, ya rodok kesel. Pangan niki mari ngono kon melarat maning wis. Oh, dibersihkan itu ikan, mau dikeluarkan isi perutnya, dibuka ternyata isinya permata dok. 1 permata harganya 1.000 dinar lah, berkah. Coba sampean misalnya milih mana yuk, sepeda pancal kuno halal, sepeda motor colongan, milih mana? Lah, tidak semua orang akan mampu. Tidak semua orang. Saya misalnya Ustaz Taufik, Ustaz ini ada duit 2 juta Ustaz, halal. Ada duit 20 miliar haram, milih mana Ustaz?
Nggak iso turu saya itu. Loh, untuk urusan yang ini nggak semua orang mampu, Pak. Masih serbanan. Masih serbanan. Karena itu hebat kalau ada orang tadi itu tidak mau kecuali dari rezeki yang halal. Karena itu jangan ke susu ya. Jangan kepingin kaya akhirnya korupsi pejabat. Jangan kamu pikir kaya akhirnya kamu ambil duit riba, petani. Kepingin kaya biar maju pekerjaan kita, utang yang rentenir melarat kon mari ngono. Sak turunanmu iso melarat. Nanti orang tuanya utang sana utang sini sama renten, mati anaknya bukan mendapat warisan, antuk warisan utang yang harus dibayar. Hati-hati, nggak usah begitu, sing sabar, nikmati rezeki yang ada, ibadah yang benar, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala kasih berkah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan daripada segala kesulitan, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.